Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Alfia Sita Sapitri, Dewi Kartika Sekar Harum, Isna Nurika Nisfiana, dan Nur Halimah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema analisis kelengkapan rekam medis elektronik berjudul faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan rekam medis elektronik. Pertama-tama ada pendahuluan. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, terutama di unit rekam medis, mendorong beberapa rumah sakit di Indonesia untuk menerapkan penggunaan rekam medis elektronik, atau bisa juga disebut dengan Electronic Medical Record. Menurut Permenkes RI nomor 269 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa syarat rekam medis yang bermutu adalah terkait kelengkapan isian rekam medis, keakuratan, ketepatan catatan rekam medis. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu apa saja faktor yang berpengaruh terhadap kelengkapan rekam medis elektronik. Selanjutnya nomor 3 ada tujuan. Tujuannya adalah menganalisis faktor yang berpengaruh pada kelengkapan pengisian rekam medis elektronik. Selanjutnya ada landasan teori. Pengertian rekam medis, yaitu menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran dalam penjelasan pasal 46 ayat 1 yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya adalah pengertian rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik merupakan catatan rekam medis pasien seumur hidup dalam format elektronik tentang informasi kesehatan seseorang yang dituliskan oleh satu atau lebih dari petugas kesehatan secara terpadu dalam tiap kali pertemuan antara petugas kesehatan dengan klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Kartika. Terima kasih. Konsep dasar rekam medis 1. Peringatan dan pewaspadaan klinik atau Clinical Alert and Reminders. 2. Hubungan dengan sumber pengetahuan untuk penunjang keputusan layanan kesehatan atau Healthcare Decision Support. 3. Analisis data aggregate. 4. Perintah dokter melalui komputer atau CPOE atau Computerized Physician Order Entry. 5. Pengambilan data sinyal biologis secara otomatis atau Automatic Data Capture. Kelebihan penggunaan rekam medis elektronik. 1. Dapat meminimalkan human error karena rekam medis elektronik dapat menghasilkan peringatan dan kewaspadaan klinik. 2. Dapat berhubungan dengan sumber pengetahuan untuk penunjang keputusan layanan kesehatan. 3. Rekam medis elektronik dapat melakukan pengambilan data sinyal biologis secara otomatis. 4. Dengan rekam medis elektronik dapat memasukkan data pasien dan memperoleh saran untuk penanganan pasien. Kekurangan penggunaan rekam medis elektronik. 1. Membutuhkan investasi awal yang lebih besar daripada rekam medis kertas karena penggandaan rekam medis untuk penggandaan perangkat keras, lunak, dan biaya penunjang. 2. Konversi rekam medis kertas ke rekam medis elektronik memerlukan waktu, sumber daya, tekad, dan kepemimpinan. 3. Resiko kegagalan pada sistem komputer. 4. Problem dalam pemasukan data oleh petugas kesehatan. Kelengkapan rekam medis elektronik. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Standar kelengkapan berkas rekam medis adalah 100% dan ketidaklengkapan berkas rekam medis adalah 0%. Dokumen rekam medis dikatakan lengkap apabila memenuhi indikator dalam kelengkapan pengisian, keakuratan, tepat waktu, sehingga dapat dipercaya dan lengkap, maka perlu dilakukan tinjauan kelengkapan. Menurut Riantika tahun 2018, ada beberapa faktor penyebab ketidaklengkapan rekam medis, yaitu yang pertama, faktor sumber daya manusia, kedua, faktor pendukung, ketiga, faktor pendorong. Sedangkan menurut Wirajaya tahun 2019, faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan rekam medis yaitu yang pertama,
faktor sumber daya manusia, kedua, alat, ketiga, metode, keempat, material, dan yang kelima adalah keuangan. Hasil dan pembahasan. Penelitian oleh Julia Famor Pratami dan kawan-kawan tahun 2020, yaitu analisis ketidaklengkapan pengisian rekam medis elektronik di rumah sakit pada periode COVID-19 atau Coronavirus Disease tahun 2019. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratami dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan elektronik medical record adalah kesibukan petugas medis, beban kerja yang berat, serta tidak adanya kebijakan mengenai ketidaklengkapan elektronik medical record. Sedangkan pengetahuan tentang elektronik medical record dan sarana yang ada di rumah sakit tidak menjadi penyebab ketidaklengkapan pengisian elektronik medical record. Dan disimpulkan jika faktor utama dari penyebab ketidaklengkapan di rumah sakit tersebut yaitu penambahan beban kerja dan kesibukan pada periode COVID-19 serta tidak adanya kebijakan khusus untuk mencegah terjadinya ketidaklengkapan pengisian elektronik medical record. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Laili Rahmatul Ilmi pada tahun 2017 yang berjudul Evaluasi Kelengkapan dan Keakuratan Rekam Medis Elektronik di Puskesmas Kulon Progo, di mana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa ketidaklengkapan pengisian data klinis pada rekam medis elektronik di puskesmas disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, informasi yang diberikan oleh pasien kurang, rekam medis elektronik yang kurang user-friendly, serta kualitas item pengisiannya, sehingga menyebabkan praktisi kesehatan tidak rutin mengisikan data klinis pasien. Selain itu, penyebab ketidaklengkapan rekam medis elektronik adalah karena kurangnya kesadaran para pemberi layanan atas pentingnya pendokumentasian maupun pengisian rekam medis elektronik secara lengkap, dan rendahnya dukungan kebijakan untuk mencegah terjadinya ketidaklengkapan pengisian rekam medis elektronik. Berdasarkan analisis dari 2 jurnal yang diambil oleh kelompok kami, dapat disimpulkan jika faktor penyebab ketidaklengkapan rekam medis elektronik disebabkan karena faktor sumber daya manusia, seperti kesibukan petugas medis, beban kerja yang berat, serta kurangnya kesadaran para pemberi pelayanan atas pentingnya pengisian rekam medis elektronik secara lengkap. Ketidaklengkapan rekam medis elektronik juga didorong oleh hal lain seperti tidak adanya atau rendahnya kebijakan terkait kelengkapan elektronik medical record. Oleh karena itu, kelengkapan rekam medis pada data klinis perlu dukungan kebijakan yang mengatur hal tersebut guna terciptanya kelengkapan rekam medis elektronik. Kemudian, untuk saran terhadap permasalahan ketidaklengkapan rekam medis elektronik adalah: yang pertama, sebaiknya rumah sakit ataupun puskesmas lebih memperhatikan standar beban kerja tenaga perekam medis sesuai dengan SOP untuk meminimalisir ketidaklengkapan pengisian rekam medis elektronik. Yang kedua, tenaga perekam medis sebaiknya diberikan pelatihan rutin tentang penggunaan rekam medis elektronik dengan versi yang terbaru. Yang ketiga, pentingnya diadakan kebijakan khusus tentang pengisian kelengkapan rekam medis elektronik. Dan yang terakhir, memberikan latihan tentang kesadaran pendokumentasian rekam medis elektronik secara lengkap, serta untuk mengisikan data klinis pasien secara rutin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.